si Grace yang pernah sempat ada perasaan tegang nervous di babak quarter final. Dia ngomong ke saya. Halo guys, selamat datang di vlog saya Apokalips 11. Vlog yang membahas tentang dunia broadcast, seleb, review dan kuliner. Hari ini saya akan share video tentang Eng Hyang. Dia adalah dalang, aktor di belakang Greysia Poli alias pelatih. Kemarin ganda putri kita mendapatkan emas di Olimpiade, dan tadi saya bertemu dengan Eng Hyang adalah pelatih mereka. Kami bertanya dengan teman-teman tentang proses bagaimana Eng Hyang melatih mereka berdua sehingga menjadi juara-juara, terutama mendapatkan medali emas di Olimpiade Tokyo kemarin. Ya, kalau proses pelatihan prosesnya panjang ya. Prosesnya panjang itu mereka partner pertama kan 2017. Nah, dari situ kan dari latihan dari program latihan hari per hari, turnamen dari per turnamen, dan ya puncaknya kan kemarin di Olimpiade. Ya. Pertanyaan selanjutnya nih coach, apa sih suka dukanya menjadi pelatih di cabang olahraga badminton ini, coach? Kalau suka dukanya ya namanya pelatih ya, coach itu kan kita harus ngebimbing ngebimbing atlet ya. Kita harus bisa mengerti, memahami bagaimana berkomunikasi dengan atlet, nggak cuma hanya melatih di lapangan tapi di luar lapangan, apalagi ini kan perempuan. Kita harus benar ngerti ya gimana moodnya, gimana lagi waktu yang baik, waktu yang nggak baik. Ya, dari sisi komunikasi yang mesti lebih saya perhatikan. Coach, ada nggak sih kesulitan melatih juara Olimpiade kita ini, Greysia Poli dan Apriana ini, dalam proses pelatihan mereka sehari-hari? Kesulitan pasti ada, tapi kalau dibilang sulit, berjalannya waktu di awal-awal aja. Mempersatukan pemikiran mereka, komitmen mereka itu yang agak sulit awalnya. Tapi setelah berjalan 2 tahun, semua sudah berjalan baik. Setiap pelatih kan pasti mempunyai metode kepelatihan masing-masing ya, coach ya. Dari dalam kasus ini, dalam menangani Greysia Poli dan Apriana ini, ada nggak sih metode-metode atau trik-trik pelatih yang diterapkan dalam melatih mereka? Ya, nah itu yang jadi keunikannya ya, karena beda umurnya 11 tahun ya. Jadi saya treat Grace itu, ngajarin Grace supaya kamu lebih kayak ngajarin adik kamu gitu. Nah, saya nge-treat ke Apri, kamu harus ngormatin Grace itu kayak kakak kamu. Gitu. Jadi lebih ke situ lah, menemukan komunikasi mereka, mempertemukan komitmen mereka, itu aja yang jadi ya. Grace sebagai senior, dia nggak mau, yang pasti nggak senior kan nggak mau disalahkan, nggak mau kalah, ya kan. Nah, Apriani pada saat awal pasti iya nurut, tapi pada saat mereka sudah mulai berprestasi, pasti ada pemikiran yang muda kan, ini prestasi kan gara-gara gua juga. Kalau nggak ada gua, lu nggak mungkin juara juga. Nah, ini yang jadi mulai ada percikan. Nah, ini yang harus dikonsolidasikan lagi seperti itu. Di 2 tahun di awal itulah, di 2 tahun di awal itu dari 2017 ke 2019 itu yang masih banyak gelombangnya tuh. Menjadi pelatih mereka, Greysia Poli dan Apriana ini, apa sih perasaan coach ketika atletnya berprestasi, apalagi ini adalah puncak prestasi dari semua turnamen olahraga yang ada di dunia ini, yaitu Olimpiade. Gimana sih perasaannya coach? Bangga atau gimana tuh? Kalau bangga pasti bangga banget ya. Bangga itu dalam pengertian pertama adalah kerja keras kita, gak cuma saya, kerja keras mereka juga semua terbayarkan ya. Ini kan Olimpiade adalah puncak olahraga tertinggi. Ya. Dan yang paling membuat kita bahagia, bangga itu adalah kita bisa mempersembahkan sesuatu
buat negara kita. Itu yang paling paling membanggakan di luar dari prestasi ya. Nggak semua orang punya kesempatan untuk bisa membanggakan negara dengan secara langsung seperti itu. Apresiasi secara langsung dilihat semua orang, itu yang luar biasa. Sesaat setelah poin terakhir, Gracia Poli dan Apriani memenangkan medali emas di Olimpiade Tokyo itu, terlihat coach dan atlet Gracia Poli dan Apriana itu saling berpelukan, begitu mengharukan. Itu apa sih yang terjadi, coach? Bisa dijelaskan apa yang mereka bilang ke coach? Pasti terima kasih buat semuanya ya. Itu sudah pasti ya, apa yang mereka katakan waktu peluk saya. Terima kasih buat semuanya, pengorbanan coach ya. Tapi kan ini semua ya, ini kerja keras kita semua lah, seperti itu. Nah, untuk target selanjutnya apa nih coach untuk atlet-atlet bulu tangkis kita, terutama Gracia Poli dan Apriani dalam cabang badminton putri, ganda putri? Berikutnya pasti mau mengejar prestasi lagi ya, karena yang di bawah Gracia Apri ini kan semua pemain muda. Jadi pasti mau harus mengejar meningkatkan lagi, terutama untuk target kita 2024 Olimpiade. Ya. Selanjutnya nih coach, sebelum pertandingan itu pasti ada persiapan, ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara coach dan atletnya. Sehari sebelum final match itu apa yang terjadi coach? Bisa coach ceritakan tentang kejadian-kejadian atau momen-momen sebelum atlet kita bertanding di final Olimpiade Ganda Putri. Jadi gini, pada saat satu hari sebelum final kan kita ada diskusi mengenai strategi, terus juga bagaimana memanage ekspektasi mereka. Cuma pada saat kita ngobrol itu saya bilang ke mereka, udah nggak usah mikirin menang kalah, tapi kalau kalian mau menang, kalian harus jadi harus berpenampilan luar biasa. Kalau biasa aja nggak cukup, karena ini Olimpiade. Ya, tapi puji Tuhan pada saat penampilan di final mereka sangat luar biasa. Di dalam pertandingan final, terutama ketika ada di dalam turnamen Olimpiade, pasti semuanya akan nervous, terutama dari atletnya sendiri. Gimana coach manage nervous mereka, membuat mereka tenang atau membesarkan hati mereka untuk menghadapi pertandingan final ini, coach? Kalau nervous, si Grace yang pernah sempat ada perasaan tegang, nervous di babak quarter final. Dia ngomong ke saya, ya udah kita ngobrol. Jadi ngobrol dari ngomongin badminton, kita ngobrol ke yang lain. Jadi supaya dia tidak berpikiran hanya masalah bulu tangkis untuk pertandingan besok. Jadi ya dibilang ya kalau ada tegang masih ada. Ya, cuma kita waktu itu syukur ya, puji Tuhan itu pada saat itu bisa mencairkan suasana. Nah itu tadi ngobrol-ngobrol saya dengan Eng Yang, pelatih Gracia Poli dan Apriani, atlet badminton ganda putri kita. Terima kasih telah menonton teman-teman, tetap pantengin channel saya. Saya akan bawa berita-berita untuk di-share bersama kalian yang mungkin menarik buat kalian dan kita semua. Terima kasih telah melihat video saya, mengklik video saya. Supportnya ditunggu dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.